menyambut firman Tuhan diberitakan, mari saudara-saudara kita memohon pertolongan Roh Kudus. Come Holy Spirit, we need Thee. Datanglah ya Roh Kudus ke dalam hati kami, memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami memandang kepada Yesus, supaya kami membuka hati bagi firman Tuhan, dan supaya kami punya kerinduan untuk mentaatinya. Roh Kudus, ubahlah hati kami dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, saudara-saudara, diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 hingga 39. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksaku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk
daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tema kita hari ini adalah Knowing God and Making Him Known. Kalau kita menebak maksud dari tema ini, pasti ada hubungannya dengan bersaksi atau giving testimony. Topiknya pasti tentang witnessing for Jesus, bersaksi bagi Yesus, making Him known. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pun mengatakan jelas di ayat 39, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Bersaksi. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, bersaksi itu bukan perkara yang mudah. Cukup banyak kerancuan pengertian tentang bersaksi. Dan di sini Lukas berniat menunjukkan kepada kita apa itu bersaksi. Dan dalam kenyataannya memang bersaksi itu sama sekali tidak gampang. Mengapa? Mari kita perhatikan cerita ini lebih jauh. Pria yang disembuhkan Yesus dari kerasukan itu semula sudah sembuh, ingin mengikuti Yesus. Itu dikatakan di ayat 38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Biasanya kita menganggap itu permintaan yang wajar dan benar, bukan? Orang mau ikut Yesus kok, itu baik dan itu benar, kan? Kita suka menyanyi, "Saya mau ikut Yesus," atau "Ikuti Kau saja Tuhan." Mau ikut Yesus, dia mau ikut Yesus. Yesus sendiri sering memanggil orang dengan berkata, "Follow me." Mari ikutlah aku. But in this case,
Kenapa orang ini yang mau ikut Yesus malah tidak diperkenankan? Dia mau menyertai Yesus, dia tidak diperkenankan. Mengapa? Untuk mendapat jawabannya, marilah kita justru melontarkan pertanyaan lebih dulu. Mengapa pria yang tadinya kerasukan itu minta diperkenankan ikut Yesus? Kita bertanya lebih dulu, mengapa dia mau ikut Yesus? Mengapa sesudah sembuh dia mau ikut Yesus saja? Mengapa dia tidak pulang saja ke rumahnya memulai hidup yang baru sesudah sembuh? Rupanya tidak sesederhana itu. Ada problem. Problemnya ada di mana? Ada di masyarakat penduduk Gerasa. Lukas mencatat begini, perhatikan. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Ayat 35. Maka takutlah penduduk Gerasa. Kemudian ada lagi catatan Lukas. Lalu seluruh penduduk Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Ayat 37. Sebab mereka sangat ketakutan. They were overcome with fear, kata NIV. They were scared, kata The Message. Penduduk Gerasa itu ketakutan. Bermasalah mereka. Dengan sembuhnya orang itu, mereka punya masalah. Oh, ini aneh, bukan? Logikanya, sewaktu orang itu masih kerasukan setan, masih telanjang, tinggal di pekuburan, kuat sekali sehingga bisa memutuskan rantai-rantai yang membelenggunya. Injil Markus malah bercerita, ia suka berteriak-teriak dengan suara menggelegar. Mestinya waktu itu mereka takut. Itu wajar. Orang itu berbahaya. Tetapi sesudah dia waras, tentunya mereka senang, lega. Logikanya begitu, bukan? Namun ini ternyata tidak. Ternyata terbalik. Sesudah pria itu sembuh, dia berpakaian lagi dan sudah waras pikirannya, malah masyarakat penduduk Gerasa takut. Terbalik ini. Pertanyaan kita, takut apa mereka? Saudara-saudara, cerita ini menunjukkan bahwa mereka takut rugi dan takut kenyamanannya selama ini malah pergi. Buktinya, belum babi-babi sudah pada mati. Karena orang ini sembuh, babi-babi mati. Kasarnya,
Mereka lebih memilih keadaan yang semula, yaitu babi-babi mereka masih hidup dan orang itu tidak waras, dia tetap menderita karena possessed by demons. Bagi mereka, rupanya itu lebih baik daripada perubahan yang dibuat oleh Yesus. Orang ini sembuh, tapi babi-babi mereka mati. Itu sebabnya mereka bersepakat untuk mengusir Yesus pergi. Jadi, sebenarnya penduduk Gerasa lebih senang pria itu tidak waras dan tetap kerasukan. Benar begitu? Dengan terpaksa kita harus menjawab, ya. Mereka keruan lebih senang mereka tetap melihat orang itu tidak waras dan semua berjalan seperti semula dan babi-babi tidak mati. Itu berarti mereka lebih senang orang itu tidak waras dan tetap kerasukan dan tetap menderita? Jawabannya, ya. Itulah kenyataan hidup. Jika Anda berpikir kalau diri Anda sehat, Anda senang, Anda sejahtera, itu akan membuat orang lain juga senang, oh itu Anda salah besar. Hidup ini tidak mengatakan seperti itu. Tidak otomatis kalau Anda senang, semua orang akan ikut senang. Ada banyak orang yang lebih suka sebaliknya. Sebab banyak orang yang justru gelisah dan terganggu ketika melihat Anda sehat dan gembira. Ketika menyaksikan Anda hidup bahagia dan sejahtera, mereka justru terganggu. Kok aneh ya? Oh aneh, tapi nyata. That is life. Itulah kehidupan nyata. Sayangnya saudara-saudara, banyak orang memang begitu. Kebahagiaannya ditentukan oleh ketidakbahagiaan orang lain. Aneh, tapi nyata. Ada banyak orang yang baru merasa bahagia dan merasa nyaman ketika melihat ada orang lain tidak bahagia. Ada orang baru merasa dirinya kuat apabila dia melihat dan menyaksikan sesamanya sedang bergulat dengan kelemahan. Ada orang baru merasa dirinya hebat ketika dia melihat ada orang lain yang tidak hebat. Ada orang yang merasa kaya kalau menyaksikan orang lain miskin. Ada orang yang merasa berhasil ketika melihat temannya gagal. Dia baru merasa dirinya punya prestasi ketika melihat orang lain prestasinya sedang terjungkal. Bahkan dia merasa dirinya waras ketika melihat orang lain sedang tidak waras. Itulah manusia. Itulah kenyataan hidup ini. Pendeta Tory Hastings dari United Methodist Church malah berkata dengan tajam begini tentang cerita ini. Dia bilang begini, ketika penduduk Gerasa melihat pria yang kerasukan setan itu, mereka merasa nyaman. Karena itu membuat mereka lupa
pada setan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Itu kata Tori Hastings. Mereka melihat orang yang kerasukan setan itu lebih senang karena itu membuat mereka lupa pada setan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi ketika dia sembuh, mereka tidak suka. Pendeta Tori Hastings benar. Sebab acap kali setan yang ada pada orang lain itu membuat kita lupa pada setan yang ada pada diri kita sendiri. Setan yang mengganggu orang lain membuat kita merasa tidak perlu berurusan dengan setan yang bersuara-suara di dalam hati kita sendiri. Sebab setannya ada di sana kok. Banyak lagi. Legion. Banyak setan di orang itu. Rupanya semua setan sudah berkumpul di sana. Di sini nggak ada. Saudara sekalian, that is life. Cerita ini ingin mengatakan kepada kita itulah kehidupan ini. Sayangnya banyak orang seperti itu. Itu sebabnya saudara, kalau ada artis atau selebriti melakukan kesalahan atau dianggap bersalah, maka para netizen, warganet di media sosial ramai-ramai akan menghajarnya dengan komen-komen yang kejam, tidak kenal ampun. Seakan-akan diri mereka manusia tidak bercela. Bukan? Itu yang terjadi. Kalau ada orang salah, media sosial itu yang paling kejam. Menghajar orang itu dengan semua komentar busuk. Mereka menikmati, mengiblis-ibliskan orang lain. Karena itu membuat mereka bisa lupa pada iblis yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka menikmati menghujat kebinalan orang lain. Sebab itu membuat mereka lupa pada kebinalannya sendiri. Mereka menghujat orang atas kesalahan yang mereka buat dan menikmatinya. Karena itu membuat mereka tidak perlu berurusan dengan kejahatan yang ada pada dirinya sendiri. Kita memang harus berhati-hati. Sebab setan yang lebih berbahaya itu bukan setan yang ada pada orang lain, melainkan setan yang berkeliaran di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Namanya setan kecemburuan dan iri hati. Namanya setan kesombongan. Namanya setan harga diri yang kelewat batas. Namanya setan gengsi yang kebangetan. Setan amarah yang tidak terkendali. Setan ingin menonjolkan diri sendiri. Setan yang mau minta menang sendiri. Itu setan-setan yang berkeliaran di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Dan itu yang jauh lebih berbahaya. Setan serakah dan seterusnya. Jadi, kalau Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Deliver us from evil. Itu sebenarnya termasuk evil atau the evil yang ada di dalam diri kita sendiri.
Jadi mulai sekarang kalau doa Bapa kami, ingat itu. Deliver us from evil. Itu maksudnya juga deliver us from evil yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, sekarang kembali lagi pada cerita Lukas ini. Sebaliknya, kalau pria yang kerasukan itu sembuh, setannya pergi, dia waras, itu berarti malah mengusik ketenangan yang selama ini dirasakan penduduk Gerasa. Merasa tenang karena setan ada di orang itu. Mereka merasa tenang karena setannya di sana, tidak di sini. Nah, sekarang ketika orang itu sembuh, mereka itu malah diingatkan, masyarakat penduduk Gerasa itu diingatkan untuk deal dengan setan-setan yang bercokol dalam hati mereka sendiri. Itu sebabnya bagi mereka kesembuhan orang itu mengganggu. Lebih baik mereka dulu itu orang itu tetap sakit supaya mereka punya perasaan setan ada di sana. Nah, kalau di sana sembuh, mana setannya? Di sini mereka mulai harus deal dengan setan-setan yang bercokol di hatinya sendiri. Mereka nggak suka lihat dia sembuh. Saudara sekalian, ya, banyak orang tidak suka melihat Anda sembuh, karena itu mengingatkan akan sakit yang mereka alami sendiri. Banyak orang tidak suka menyaksikan Anda berhasil, karena itu mengusik perasaan gagal di dalam hati mereka. Banyak orang tidak suka melihat Anda bahagia, sebab itu mengingatkan mereka akan ketidakbahagiaannya sendiri. Banyak orang tidak suka melihat Anda sejahtera, sebab itu menusuk persis di titik ketidaksejahteraan sendiri. Banyak orang tidak suka melihat Anda duduk tenang dan tentram, sebab itu membangkitkan kegelisahan mereka sendiri. Banyak orang tak suka melihat kebebasan Anda, sebab itu mengingatkan akan keterpenjaraannya sendiri. That is life. Itulah kenyataan hidup. Sekarang pertanyaan kita, apakah pria yang tadinya kerasukan itu tahu bakal ada reaksi negatif dari penduduk Gerasa kalau tahu bahwa dirinya sembuh? Tahu enggak dia bahwa nanti kalau dia sembuh ini, reaksi penduduk Gerasa bukannya senang, tetapi tidak senang. Saya menduga dia tahu. Setidaknya secara instinktif, naluriah, dia bisa menebak. Itu sebabnya dia memilih pergi ikut Yesus saja daripada pulang kembali ke kampungnya. Sekarang kita tahu jawabannya. Kenapa dia mau ikut Yesus saja? Saudara sekalian, dari pengamatan di lapangan, banyak orang yang mendekati dibebaskan dari rutan, rumah tahanan, atau lembaga pemasyarakatan, pokoknya any correctional facilities seperti jail, prison, work farm, detention center,
and so on. Waktu mereka menjelang mau dibebaskan dari tempat itu, mereka bukannya merasa excited, gembira, sebab bakal bebas dan bisa berjumpa dengan keluarganya lagi. Tidak. Pada umumnya, mereka itu lebih merasa cemas, takut, karena membayangkan penolakan yang akan dialaminya di tengah masyarakat. Tanya orang-orang seperti itu yang menjelang dibebaskan, kebanyakan justru didera oleh perasaan cemas karena masyarakat akan menolaknya. Dia bebas loh, tetapi kebebasan itu menghadirkan penolakan. Saya bayangkan kira-kira orang yang kerasukan itu punya sense seperti itu. Kalau dia kembali dalam hidupnya di wilayah tempat asalnya, tidak sesederhana itu mereka menerima dia. Jadi dia pikir, lebih baik saya tak berlayar ikut Yesus saja daripada pulang. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana tanggapan Yesus waktu dia mau ikut Yesus? Terdengar suara Yesus yang penuh kewibawaan. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Return home and tell how much God has done for you. Itulah bersaksi. Tell others how much God has done for you. Bersaksi itu, saudara-saudara, pertimbangannya bukan pertama-tama apakah manusia akan menerima atau menolak kesaksian saya itu. Bukan itu pertimbangannya. Bukan apakah orang akan berkomentar positif atau berkomentar negatif atas kesaksian saya. Bukan. Sebab kalau patokannya pada tanggapan manusia, itu semua akan bergantung pada faktor kepentingan, self-interest. Manusia itu pasti berkomentar positif kalau dia atau mereka menyukai Anda. Manusia pasti akan berkomentar negatif kalau mereka atau ia tidak menyukai Anda. Itu hanya soal like or dislike. Kalau manusia suka, komentarnya pasti positif. Kalau manusia tidak suka, dislike, komentarnya pasti negatif. Dan faktor like atau dislike ini ditentukan oleh yang namanya kepentingan. Kalau Anda mengusung, Anda mendukung, Anda menguntungkan kepentingannya, Anda disukai. Dia kasih jempol, like-nya banyak. Kalau Anda mendukung kepentingannya dan komentarnya pasti positif. Tapi kalau Anda tidak mencocoki kepentingannya, Anda tidak mendukung, bahkan menentang kepentingannya, ini yang akan diberikan kepada Anda. Dislike dan komentarnya pasti negatif.
itulah manusia. Kalau Anda mengandalkan kesaksian pada tanggapan manusia, Anda akan terjebak di situ. Bersaksi itu bukan soal kita bercerita tentang diri kita baik atau tidak baik, sehat atau sakit, berhasil atau gagal, bahagia atau tidak bahagia. Sebab itu pengaruhnya pada manusia tidak banyak. Bahkan seringkali ketika Anda membawa berita baik tentang diri Anda, itu bisa dibaca sebagai kabar buruk oleh orang lain. Jadi bagaimana ini? Jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perhatikanlah, Tuhan Yesus berkata kepada pria mantan kerasukan itu, ceritakanlah yang telah diperbuat Allah atasmu. Ceritakanlah perbuatan Tuhan atasmu. Bukan cerita tentang kita yang penting, melainkan cerita tentang perbuatan Tuhan atas kita. Terutama perbuatannya yang menyelamatkan di dalam Yesus. Seperti yang catatan Lukas pada ending cerita ini, itulah yang dilakukan orang itu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Pokoknya, di dalam bersaksi, saudara-saudara, jangan berfokus pada manusia, termasuk diri kita sendiri, melainkan berfokuslah pada pekerjaan Tuhan. Hari ini Father's Day. Tahun ini sudah 5 tahun ayah saya berpulang ke rumah Bapa di sorga. Ayah saya itu seorang pria yang tidak banyak cakap, pelit bicara. Kalau bicara pun seperlunya dan straight to the point. Tidak banyak bunga-bunganya. Itu papa saya. Seringkali ucapannya pendek-pendek saja. Ketika beliau tahu saya memilih jalan untuk menjadi seorang pendeta, nasihat pendeknya kepada saya adalah ini: don't ever try to please everyone. Please God instead. Jangan pernah mencoba untuk membuat senang semua orang. Sebagai gantinya, buatlah Tuhan senang. Sekarang saya sudah 35 tahun menjadi pendeta. Dan saya tetap mengatakan nasihat ayah saya benar. Menyenangkan manusia itu tidak akan ada habisnya. Menyenangkan manusia itu tidak akan ada puasnya. Menyenangkan manusia itu tidak akan ada benarnya. Kita akan dibuat terjebak dalam hutan rimba kepentingan manusia yang menyesatkan kita pada akhirnya. Kita akan dibuat kelelahan sendiri tanpa hasil yang bermanfaat dan sehat. Oleh karena itu, jangan pernah berusaha menyenangkan
semua orang. Carilah apa yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, saudara-saudara, bahkan semakin mengenalnya deeper, kita memang punya kewajiban untuk memperkenalkan Tuhan kepada sesama, bersaksi. Itu kewajiban kita. Tetapi janganlah kita bersaksi dengan pertimbangan bakal disukai atau mendapat respon positif dari manusia. It won't work that way. Paulus menasehatkan begini di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Respons manusia itu bermacam-macam, dari yang sederhana sampai yang tidak terduga. Manusia itu undependable. Oleh sebab itu, jangan mencari kesenangan manusia. Fokuslah pada kebaikan Tuhan dan buatlah orang lain juga bisa mengenal kebaikan Tuhan itu. Tell them how much God has done for you. Jangan menghabiskan energi untuk mencari apa yang menyenangkan manusia. Berfokuslah pada tekad untuk menyenangkan Tuhan. Just knowing God and making Him known. Amin.